Awalnya tuh iseng pertamanya, ini tahun 2016. Karena kan kita iseng-iseng lah bikin lagu, sampai akhirnya awalnya mas sebenarnya pengen ngirim lagu ke Raffi Ahmad. Cuman di kontaknya nggak ada tuh sih. Nggak ada. Ya kan? Kenapa nggak ada kontaknya? Ya, mungkin artis besar kali ya. Susah lah. Akhirnya pikiran kenapa nggak adanya aja ya. Cuman gue pas tanya rumahnya nggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu. Pak saya mau ke rumah ini. Nggak boleh. Bukan. Di sini nggak ada rumah itu. Oh, dirahasiakan ya. Iya, kira gue. Karena kiranya kan orang asing. Naik bajai lagi kan. Masa ngapain ketemu Raffi Ahmad naik bajai ya kan? Aku mau cerai. Iya. Aku mau cerai. Ya kalau kamu mau cerai, silahkan ceraiin aku aja. Lembur lagi. Capek banget gua kerja. Mana gajinya kecil, bosnya juga kecil. Waduh. Suara apaan itu? Hey! Suara siapa itu? Aja lu ngapain masih di kamar? Setan! Berani-beraninya lu bilang gua setan. Po ngapain dandan kayak gitu? Ini kan malam Jumat Kliwon. Gua habis dari acara temen gua ulang tahun gitu. Omsetnya jadi setan. Konsep. Korset. Salah, konsep. Oh, ceritanya Po jadi setan apa ini? Katro lu. Gua lagi jadi tuyul gondrong. Buset, tuyul salah gaul itu. Salah pergaulan tuyulnya. Masa tuyul gondrong mana ada? Tahu aja terus. Gua doain ya, jomblo seumur hidup. Cuma seumur hidup sih. Ini kopi buat lu aja. Wah, makasih banyak ya, Po. Ada Mbak parkir. Mau dibikinin kopi juga gak, Pak? Gak usah, gue udah diet Inter Milan. Udah lewat jam makan gue. Inter Milan? Intermittent kali. Diem lu aja, gak usah sotoy. Lah, ngeyel. Po ngapain masih di kantor? Biasanya jam 6 udah cabut, Po. Gak apa-apa, gue kesepian. Jadi pengen di sini aja. Budak korporat lo. Budak korporat kali maksudnya. Iya itu. Iya itu maksud gue. Lah, padahal kita mah sama ya. Lo di rumah juga kan? Capek ah. Halo, dengan siapa di mana? Ini Mpok Obe. Po Obe. Kenapa, Po? Ajia, tadi gue lupa isiin galon sebelum pulang. Kalau haus, lu isi sendiri aja ya. Jadi, ini Po di rumah? Nah terus ini yang di kantor siapa? Waduh, ada yang mirip gua di kantor. Asal lu tahu, penunggu kantor emang demen nyamar jadi siapa aja. Setan! Welcome to Bongkar, dimana gue Azia Riza di sini bakalan unboxing cerita di balik paket orang-orang sampai ke akarnya. Gue udah feeling nih kantor ada hawa-hawa negatif. Kirain dari setan hawanya negatif, ternyata dari CEO Sama karyawan-karyawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Silakan. Mbak, saya mau kirim paket. Oh, kirim Cuman, paket. Iya. Ini cuman robek nih soalnya. Iya. Kita tolong nanti di packaging lagi. Tenang aja mas, di sini kan kita ada Iya. lakban. Mulutnya mau dilakban. Boleh. Ah, Mbak, tapi tolong nama pengirim jangan dikasih ya. kenapa emangnya? Soalnya kan saya kebetulan artis nih, artis Oh. tersibuk tahun 2025, ya kan? Sibuk banget ya. Sibuk tahun Ada jadwal 2025. Heeh. Kemarin banyak, sekarang sih udah mulai menipis. nih. Maksud saya, nanti pokoknya sebisa mungkin identitas saya tolong dirahasiain. Rahasiain aja, karena artis kan. Karena artis takutnya orang di tengah jalan, takutnya kurirnya paketnya artis nih. Iya gitu, ntar nanti kayak disalahgunain. nanti dia shock terapi ya. Itu dia, Heeh. makanya saya minta tolong dirahasiain Nah, aja nggak lah apa-apa nanti. identitasnya. Namanya siapa berarti enaknya nih? Eh, Bukan enaknya deh. Makanan dong enaknya. Namanya nama masnya ya, tapi yang ini yang benar. Karena ini buat di data doang. Nama saya Sandi Mande. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Every day. Every day with How you. Like me. Aduh, apa ini sih? Apaan sih nih? Sunday, Monday. iya. Coba Ntar saya tolong cek dulu dipaketin ya. ya. Ini paket, saya boleh nggak sih mas? Buka dikit nggak apa-apa ya?
Ini ada apa nih? Wow. Wow, ini mau ngirim paket ini, Mas? Iya, Mbak. Kebetulan saya mau nge-play kerjaan. Nge-play kerjaan? Iya. Wow, wait. Lumayan nih followersnya nih. 74.600 rupiah. Parah sih, belum follow ya? Sorry, gue belum follow. Ih, parah banget. Siapa yang SS ini? Katanya belum follow. By the way nih, kakak Sandi Monday, Thursday, Wednesday, Everyday ini. Namanya ini aslinya Sandi Sabar, guys. Sandi Sabar. Beneran namanya Sandi Sabar. Nama Sandi Sabar. Tapi sabar nggak orangnya? Kenapa nama gue dikasih sabar ya? Pada akhirnya di kehidupan ini kita seringkali ditabrakan dengan suatu kondisi yang mau nggak mau kita harus sabar gitu. Misalnya? Ya panjang sih. Cuman ini kalau misalnya sejarah nama itu sebenarnya karena mama waktu itu kan kalau hamil itu kan apa sih ada bukaan 1, bukaan 2, sedangkan ayah tuh lagi di luar ruangan. Terus kata dokternya, Pak, ini anaknya mau keluar nih Pak, udah bukaan segini. Masuklah, gue sih. Ternyata nggak jadi keluar. Terus katanya, oh Pak, nggak jadi keluar, nanti bukaan selanjutnya. Pokoknya 3 kali bukaan gitu. Nggak jadi mulu. Nggak jadi mulu. Nah, di situ maksudnya. Di situ sabarnya. Sabar ayah gue. Oh gitu guys, katanya. Sabarnya dari lahir. Lahir. Beneran dari lahir ini, pas lahir gitu. Jadi mamahnya yang sabar dong. Dua-duanya. Atau kamunya? Kita kan nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Saya kan di dalam ya kan. Masih belum tahu ya, belum sabar tuh. Maksudnya tuh orang tua tuh sabar katanya nungguin. Oh oke. Tapi kalau sabar sama tingkah lakunya gitu, tuh nggak? Maksudnya? Sabar nggak kalau sama tingkah laku kamu? Orang tuanya? Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Tapi tingkah laku bikin di luar nalar emang? Enggak sih, aku biasa-biasa aja. Oh, ya ampun. Nggak tahu aja. Oke, Sandi Monday. Kan kontennya suka parodiin jadi artis-artisan gitu ya nggak sih? Iya, benar? Betul. Inspirasinya awalnya dari mana? Sebenarnya kalau lebih tepatnya mungkin parodiin artis yang diinterview kali ya. Artis yang diwawancara sama teman-teman media gitu. Kalau awalnya pertama kali sebenarnya kita coba buat parodiin salah satu host infotainment gitu. Oke. Kenapa? Ya nggak tahu. Tiba-tiba waktu hari itu terlintas karena di bagian closingnya tuh lucu sih, kayak ada apa namanya? Ada pura-pura ngobrol gitu kan. Pura-pura ngobrol terus misalnya, kalian tahu nggak sih guys? Biasanya kalau infotainment pas udah mau kelar, thank you sampai jumpa gitu kan. Saat kamera kan agak jauh tuh. Terus pura-pura ngobrol gini. Iya, padahal enggak. Padahal ngobrol nggak aslinya. Tahu ya. mungkin yang ngobrol. penting musik nyala gitu ya. Iya, yang penting footage. Mungkin bisa jadi ngobrol beneran. Cuman kan biasanya dilanjut sama joget-joget kayak gitu. Coba contohin dong, misalnya misal doang. Ayo coba. Acaranya apa ini ya? Oh, bongkar ya. Iya, bongkar. Kameranya yang mana? Sini. Oh, situ. Nih, kamera di sana juga boleh lambaikan CCTV tangan. ya itu ya? Nggak salah ya? Langsung ke sini ya? Iya, sini, boleh. Aduh pemirsa, nggak terasa ya 60 menit sudah kita menemani pemirsa yang ada di rumah tentunya dengan menyajikan sejumlah informasi menarik tentunya seputar dunia hiburan. Tapi pemirsa jangan khawatir, jangan sedih juga karena besok kita akan kembali tentunya di jam yang sama, tetap di Bongkar di Star Hits TV. Iya. Happy weekend! Ding. Buka ear monitor. Iya, buka earphone, oke. Masuk, udah 5. Nah, itu jogetnya kita joget-joget gitu. Itu joget apa namanya? Waktu itu joget Indra Herlambang. Indra Herlambang, guys. Dia kalau joget gitu. Sebenarnya sih semua host di sana. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu yang ikonik di pikiran tuh Kak Indra Herlambang. Sampai ketemu langsung ya sama Kak Indranya waktu itu ya? Udah sempet ya? Iya, seminggu kemudian dihubungin buat podcast sama dia. Oh, di mana di podcastnya? Oh, podcastnya itu di mana? iTalk. Podcastnya Insert. Oh, podcastnya Insert, guys. Luar biasa nggak? Berawal dari iseng-iseng, joget-joget gitu. Itu ngupload nih, Zi. Pokoknya kalau nggak salah 3 hari apa 4 hari kemudian di DM tuh. 4 hari di DM, katanya nanti minggu depan kita mau podcast bareng sama Indra Herlambang. Iya. Aduh, itu setiap inget tuh, mau makan, mau apain, nggak tenang sih. Nggak tenang, kenapa? Deg-degan gitu kan. Takut disuruh joget? Nggak, lebih deg-degan aja. Deg-degan. Aduh, kapan nih minggu ini? Kita nungguin waktu podcastnya gitu loh. Kayak counting days-nya untuk menuju podcastnya, counting days. Counting days. Fireflies. Patan gua. Tapi ini fun fact ya. Zia Ariza ini salah satu. Zia Ariza mulu, Rozia Riza. Zia Ariza ya. Oh. Akun lo apa coba? Azia Riza.
Iya, Zia Riza ya. Tuh katanya lu bestie sama gua. Enggak, tapi ini teman-teman di rumah ya, Zia ini salah satu content creator top tier yang turut andil dalam karir saya waktu awal. Karena saya waktu itu followers berapa gitu ya, tiba-tiba nge-like, wih ini mah yang, gue emang udah sempat nonton lu yang konten-konten lu yang inilah Zi. Ya, mana? Intuitif. Prank, intrusive thoughts. Intrusive, yang bro mengikuti kata otak. Nah itu, wah ini nih, kira di follow, terus ngajak collab. Jadi ini sebuah kebanggaan, ya kan? Di saat followers dia itu belum 2 juta waktu itu. 1,7 lah, ingat. Ingat ya? Iya. Jangan gitu dong, gue malu, Jin. Sekarang udah naik ya kan? Alhamdulillah. Ini salah satu orang yang... Sandi juga, soalnya kita bener-bener at that time, viewersnya emang nggak terlalu gede ya, yang nggak yang puluhan juta, tapi itu impactful banget nggak sih? Yang kita jadi waktu itu pernah collab, kita salah bikin ala-ala infotainment dulu, kayak gini nih guys. Nih. Soal menafkahi sebenarnya tuh jujur aku menafkahi ya Mas ya. Cuman kan ya namanya juga dia wanita karir, kita juga nggak pernah tahu. Mungkin bagi aku. Nah gitu, at that time itu tuh sampai setiap aku ketemu orang, emang beneran cerai? Emang itu beneran anak lu? Sampai kayak gitu, kalian harus tonton guys, sumpah. Emang nggak terlalu gede banget, cuma impactful. Kadang beberapa konten ada yang kayak gitu, yang viewersnya emang nggak yang gede, tapi itu terpatri dalam hati dan pikiran gitu. Iya benar-benar. Hati dan pikiran, kebalik dong. Hati. Pikiran dan hati. Tapi itu bener, collab sama Zia tuh termasuk collab konten yang paling gede justru. Masuk iya, gua. Maksudnya collab sama content creator. Oh, ya sama lu paling gede sih. Udah, jangan kayak gitu dong. Kalau nggak salah. Buat fans-fansnya Sandi nih, Zia, coba bener, dong sebutin 3 fakta yang orang-orang belum tahu tentang Sandi. Coba buat fans-fans buat kamu. fansnya Sandi. Iya. Berarti mereka... kamu ngasih tahu buat fans-fans kamu 3 hal yang belum tahu, fans-fans kamu tuh belum tahu tentang kamu. Apa sih yang dalam yang masih misteri gitu. Ini saatnya gue bongkar nih. Ini kan namanya bongkar. Fun fact misalnya kalau gue. Oh, fun fact. Oke. Ya, fun ada fact. nih. Coba. Fun fact. Tapi dulu sih, waktu kuliah tuh kalau susah tidur pasti ambil gitar. Nggak tahu kenapa kalau posisi tidur sambil megang gitar lebih ngantuk. Oh. Mungkin karena basically aku musisi kali ya. Mungkin. Emang basis guys. Itu basis guys. Enggak, tapi nggak tahu kenapa kalau waktu masih kuliah kan. Nggak tahu kalau susah tidur tuh pasti ambil gitar terus main gitar. Ketiduran. Oh, jadi pengantar tidurnya alunan gitar sendiri. Iya, walaupun tidur emang posisinya gini jadi ketiban gitar gitu ya. Bisa emang? Justru lebih ngantuk, nggak tahu kenapa ya. Oh, alah. Jadi gitar itu bagaikan guling gitu ceritanya? Iya mungkin ya. Oke, satu. Dua, aku tuh. Itu sering ini sih, nafas manual. Nafas manual tuh kayak gimana ya? Ini sebenarnya kondisi kesehatan sih sebenarnya. Oke. Asik. Kenapa? Pertama kali waktu masih kecil tuh lagi main komputer, tiba-tiba ngerasa suasana sunyi, sepi. Kenapa nih nafasnya? Gue kira gue sakit sih. Itu sampai akhirnya di tahun 2023, ini pertama kalinya nih. Kata dokter tuh gue ngalamin yang namanya anxiety. Jadi waktu pas di tahun 2023 itu gue masuk IGD karena gue ngerasa sesak nafas. Sesak nafas, masuk. Terus akhirnya udah kasih oksigen gitu. Kasih oksigen sama perawatnya. Bahkan nih gue dari awal parkir motor di depan IGD masih pakai helm. Mas, tolong mas, saya sesak nafas mas. Gini. Ya mas, duduk. Akhirnya diberesin, dikasih oksigen. Dokter IGD-nya datang, periksa, senyum. Mas tahu nggak mas kenapa? Kenapa dok? Anxiety. Sehat-sehat ya, udah, kok cuman senyum doang, akhirnya cuman dari situ nggak lama tiba-tiba tenang sih. Gue searching lah, anxiety apaan ya? Oh ternyata ini yang sering orang-orang ngomong di sosmed tuh. Iya, baru tahu nih gitu kan. Itu berkaitan sama panic attack lah. Gitu. Iya. Oh ternyata emang sebenarnya bukan seolah-olah kita ngerasa kayak sesak nafas, tapi sebenarnya sesak nafas ini timbul karena pikiran, pola pikir bener. kita. Satu lagi apa ya? Coba. Satu lagi. Fun fact, pernah jual lagu ke adiknya Raffi Ahmad. Wow, dia pernah jual lagu. Adiknya Raffi Ahmad siapa? Sanas? Bukan, Tenisha. Hah? Tenisha. Nisha, Syabian? Bukan? Beda lagi tuh. Yang nomor 2, Tenisha. Oke, Sanas kan nomor 3. Ini Tenisha. Tenisha. Yang nyanyi di seluruh dunia. dunia. Tahu. Nah,
Awalnya tuh iseng pertamanya, ini tahun 2016. Karena kan kita iseng-iseng lah bikin lagu, sampai akhirnya awalnya mah sebenarnya pengen ngirim lagu ke Raffi Ahmad. Cuman di kontaknya nggak ada tuh sih. Nggak ada. Ya kan? Kenapa nggak ada kontaknya? Ya, mungkin artis besar kali ya. Susah lah. Akhirnya pikiran kenapa nggak adenya aja ya. Kirim ke adenya jam 10, jam setengah 11 dibales sih. Oh langsung? Langsung. Kok bisa dapat kontak adenya? Kalau adenya ada, kalau Kanisha itu ada emailnya. Oh emailnya, jadi ke email. Ke email. Oke, kirain punya WA-nya gitu. Enggak. Kirim email, intinya nawarin lagu, setengah jam kemudian dibales. Gue nggak nyangka, wih, cepet banget. Halo Sandi, boleh banget silakan hubungin suami aku ya. Gue hubungin suaminya, dibales. Akhirnya singkat cerita malam itu juga Mas Rosadi itu ngajakin gue buat ke rumahnya. Cuman masalah lagi, dong. Iya, cuman lagi UAS waktu itu. Lagi UAS nggak jadi. Putus komunikasi, singkat cerita. Idul Fitri nih, speak lah. Karena udah, posisi udah punya WA nih. Iya. Ngucapin lah Idul Fitri lagi. Mas Rosadi, minal izin segala macam. Ini saya mau nanya. Kan yang lain, yang tadi batal nih. Iya karena yang ulangan. Karena ulangan kan. Akhirnya dia nggak ada kabar. Akhirnya gue yang nge-approach duluan tuh waktu Idul Fitri. Ala-ala dulu. Minal aidin. Terus katanya, iya boleh Sandi. Gimana kalau misalnya besok kamu ke rumah Andara ya? Jujur karena waktu itu kayaknya sih belum ada istilah Sultan Andara sih. Jadi gue pun nggak tahu Andara. Gue pikir Andara tuh orang. Gue cari rumah. Gue jawab ya kan, boleh mas. Itu rumah siapa ya? Di mana? Gue bilang rumah Andara di blok ini. Kan dia tuh 3 rumah dijadiin satu waktu itu ya. Gue berangkat dari Serang, naik bis, turun di Kebonjeruk, naik bajai ke Andara, terus turun di depan Andara nih. Karena mungkin gue naik bajai ya. Ini sebenarnya sih bagus ya, mungkin jadi security di sana benar-benar menjalankan ininya ya. Cuman gue pas tanya rumahnya nggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu. Pas saya mau ke rumah ini. Nggak boleh. Bukan, di sini nggak ada rumah itu. Dirahasiakan ya. Iya, karena kiranya kan orang asing. Naik bajai lagi kan. Masa ngapain ketemu Raffi Ahmad naik bajai ya kan. Masuk akal sih sebenarnya ya. Cuman ya udahlah, akhirnya gue ngasih lihat chatnya nih pas saya. Oh rumah Raffi itu situ. Chatnya di verifikasi 2 faktor. 2 faktor. Singkat cerita kita ngobrol. Akhirnya inilah kita nyiapin demonya buat ke label. Pulangnya Zi, tau nggak Zi? Demi Allah, gue dianterin pakai mobil Alphard yang B17 RFI. Bener. Oh iya, punya Raffi Ahmadnya. Punya Raffi Ahmad. Kan tanya, kamu pulang kemana? Ke stasiun sana lagi ya? Ke Bonjeruk ya? Enggak sih, Mas saya mau ketemu sama teman di PIM. Oh lebih deket dan kalau gitu. Yaudah nggak apa dianterin ya. Pas keluar tiba-tiba mobil Alphardnya udah dipanasin Zi. Wow. Ini mah yang nikahan kata gue ya. Ini bener sih naik ini. Bener Zi. Set. Nah pas di depan security nih. Supirnya kan buka kaca. Terus si security gini, antar siapa? Ini saudara. Dalam hati, lihat kan lo, datang naik bajai, Ji. Pulang naik Alphard gue Ji. Gue tuh emang sengefans itu sama Raffi Ahmad bener. Sengefans itu? Kenapa sengefans itu? Karena awalnya dulu gue pengen jadi musisi, jadi sering nontonin Dahsyat. Terus nggak tahu kenapa seneng aja sama Raffi, walaupun gue akuin maksudnya nggak tahu kenapa ya kalau ada Raffi itu kayak rame aja, walaupun dia mungkin kalau lucu ada Kang Denny gitu ya. Cuman dia emang nggak tahu. Kayak vibes-nya ngebangun vibes banget ya. Iya. Sampai pernah waktu kuliah, dia waktu itu kan sempat bikin syuting film Rafathar. Tahu nggak film Rafathar? Yang big movies gitu ya? Iya. Bukan sih? Ada film Rafathar. Filmnya kan? Film Rafathar. Itu syutingnya di kampus gue sih. Oh, di mana? Di kampus apa? UMN, Multimedia. UMN. Oh, anak Tangerang ya? Di Tangerang, Gading Serpong. Syutingnya di situ. Posisi gue lagi ngedit lah. Terus tiba-tiba ada teman gue yang tahu gue ngefans. Namanya Oi. Sandi, lu mau tahu kagak? Ada Raffi Ahmad di kampus. Dia orang-orang sana lah, orang-orang gitu agak-agak Betawi gitu. Oh iya. Sini apa? Sokin lah, Bujek. Gitu. Sini dulu. Ada Raffi Ahmad ini mobil Lamborghini dijagain 6 satpam katanya. Mas seriusan? Set, ini difotoin kan. Ih bener lagi ada Raffi Ahmad. Langsung sih, gue lagi nugas. Gue berhenti dulu. Tutup dulu. Iya. OTW kampus. Raffi Ahmad lebih penting ya daripada tugas lu ya. Terus akhirnya ada foto gue bertiga. Ada. Sama Rafathar masih kecil. Oh iya benar. Iya bertiga. Bener sih? Akhirnya situ gue captionnya Rans SE3 Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Sandi Sabar. Kan konten Sandi Mandi ini banyak yang ala-ala parodi gitu lah ya. Berarti gue acting dong. Bisa nggak sih acting spontan pakai properti? Bisa nggak? Aku bukan nggak bisa acting, cuman kebiasaan aku kan syuting di film. Kalau ini kan di podcast, aku
turun gitu nggak sih pride-nya? Iya. Nah, lu mau pilih yang mana? Ya 150 lah, Mbak. Iya, Nggak apa-apa. 150 ya. Ini barang terbaik kita nih. Gitu. Oh, mikir deh. Kita ada film, ini trailernya kurang lebihnya, silahkan ditonton. Sandi, Ayang, aku mau cerai. Iya. Aku mau cerai. Ya kalau kamu mau cerai, silahkan ceraiin aku aja. Kenapa sih emang kamu kenapa? Karena rambut aku yang begini. Iya, Hah? karena lo udah pernah sama. Jadi kamu cuma mandang aku sebagai entitas manusia yang... Aku kan gini dari awal kita ketemu sih. Kenapa kamu sekarang baru bilang? Kalau kamu nggak suka sama gaya model rambut aku, lifestyle aku, dan... Kenapa sih? Kalau kamu mau cerai, silahkan kamu temuin orang tua aku. Kamu bilang, Kamu nggak nyadar ya? Aku ini anak keluarga kerajaan loh. Di mana pride aku? jadi maksud kamu apa? Hah? Kamu ngerasa semua raja itu beda? Hah? Zi, ingat Zi, semua manusia akan mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu kayak kurang ya? Apa lagi? Sampai keringetan banget. Enggak, tapi kalau ditanya mau acting tuh, gue pengen jadi acting yang preman-preman gitu. Kenapa? Kenapa pengen jadi preman? Gak tau, kayak Kayak Yoman banget ya. Nggak cocok. Kalau lu cocoknya, tau nggak guys, dia cocoknya apa? apa tuh? Nah, kalau lu tuh cocoknya acting yang kayak naik bajai, masuk angkatan. Itu masa lalu sih. Sandi ini basicnya basis guys, tepuk tangan dong. Basis apa tuh? Band apa? Band gue? Oh boleh nih, Boleh Risalah. dong, Risalah. Nama bandnya Risalah? Risalah. Risalah? Iya. Oh, jadi dia punya band. Udah tayang juga ya? Oh, udah. Udah rilis? Iya. Udah rilis, nah judulnya apa? Kasih tahu dong. Udah ada 3 lagu. Yang pertama, Masih Ku Cinta Kamu, Heeh. Mustahil. Yang ketiga, Biarkan Kini. Masih Ku Cinta Kamu, Mustahil, dan Biarkan Kini. Biarkan Oh, yang Kini. buat promoin juga Iya, Mas. Biarkan kini ku sendiri menghapus luka dan kenangan kita. Jangan lagi Ayo dong, kau kembali. Temponya gimana sih? Temponya. Hapuskan upayaku. Yeay! Itu yang nyiptain Sandi ya? Itu aku bagian awal, bagian refnya. Bagian refnya Sandi yang nyiptain. Itu aku yang Jadi ciptain. awalnya yang Awalnya verse-nya bareng-bareng sama temen. Oke, tapi berarti kamu memegang peranan paling penting di situ. Kita namanya band kan semua Semuanya. komponen penting. Oh, Iya kan? gitu. Terakhir dong, coba dong. Bisa nggak main bass tapi pakai mulut? Sama kayak mulut. Harus lucu dan ngeselin. Sio. Ih, bisa loh, bagus loh. Sandi sabar, suaranya selalu sabar. Oh. Badannya kekar, otaknya mekar, lebar, pantatnya lebar. Sandi sabar. Gak, aneh. Aneh ya? Masa aneh ya? Kurang ya? Guanya aneh, masa tiba-tiba suruh nge-beatbox. Yaudah, aku timbang dulu ya. Ini. Jadinya berapa? Kasih tau aja. Iya. Tunggu sebentar. Oke. 5 Fahrenheit. 5 Fahrenheit? Boleh. Jadi beratnya 5 Fahrenheit, totalnya 5.000 Kak. Mau cash, debit, kris? Kris aja boleh. Nih Kak, sini Kak. Ya. Udah. Nggak bisa sih? Nggak bisa? Iya. Bohong ya? Barcode-nya bohong ya? Bohong. Oke, 5.000 sudah dibayar. Kok dibayarnya 500.000? Ih, Ambil aja, Bos. makasih loh. Pas setengah buat aku. Nanti
Bukan pas malam. Yep. Itu kalau gocap sih. Gimana sih? 495. Pas Itu buat nanti jadwal kita makan malam ya. malam mau makan malam. Kamu mau rujuk sama istri? Kalau itu yang terbaik. Kalau ibu, oke, 495.000 buat aku berarti ya? Iya, ambil. Yeay, terakhir boleh nggak sih kita joget Indra Herlambang? Aduh pemirsa, sayang banget ya, 60 menit sudah terasa kita menemani pemirsa yang ada di rumah tentunya dengan menyajikan sejumlah informasi menarik tentunya seputar dunia hiburan. Yes, tapi pemirsa jangan sedih karena kita bakalan tayang lagi besok di hari yang sama, jam yang sama. Tentunya Hanya di Bongkar Express. Happy weekend. Happy weekend. Kemana lagi besok? Santai. Pasti ada. Jangan lupa teman-teman semua, makasih banget udah nontonin Bongkar bersama Sandy Monday, Thursday, Wednesday, everyday. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe dan share ke semua orang yang kalian kenal. Terutama mantan istri kamu boleh. Orang-orang di Andara juga boleh share. Boleh. Apa siapa lagi? Ayo. Arafi, Arabi. Mas Dika, Mas Dika siapa? suaminya Kanisha. Oh. Satpam. Satpam yang ini. Oke, thank you so much. Kaluna, jangan lupa Kaluna mana ya. Dadah.